Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Sungguh kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita hingga saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita selalu rindu dan haus untuk tinggal dan menikmati hadirat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan.
Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari katakan, Yesus namamu yang terindah. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku.
dalam hidup. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu. Hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau andalan kami. Yesus, Engkaulah Bapa yang baik, kasih setia-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Yesus yang kami agungkan, Yesus yang kami tinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau layak terima hormat, Engkau layak terima pujian. Glory bagi-Mu Yesus, Hosana bagi-Mu. Engkaulah Bapa yang kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan, Yesus yang terdahsyat, Yesus yang terajaib. Kami sembah Engkau, kami mau beri yang terbaik. Segalanya bagi-Mu Tuhan, seluruh hidup kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Banyak hal yang Engkau perbuat Tuhan, banyak hal yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami mau bersyukur. Syukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Thank you, Jesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir buat setiap kami. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya Tuhan. Kasih dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti.
pujian. Haleluya Tuhan, besar kasih setiamu bagi setiap kami. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Dengan kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. katakan, Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu. Surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu. Surga di hidupku, Kristus dalamku. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu. Surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu. Surga di hidupku, Kristus dalamku. haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah ledakan dari roh Allah menyertai setiap kita, haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. kami siap. Kami siap, nyatakanlah untuk dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Untuk dahsyat lawanan-Mu, terjunlah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. kami siap. Kami siap, nyatakanlah untuk dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Untuk dahsyat lawanan-Mu, terjunlah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
suara-Mu tak terkalahkan Tuhan. Sebab terang-Mu yang telah ubahkan setiap hidup kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Lebih lagi buat Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpecah dari indahnya dunia. Segala yang ada yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpecah dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Haleluya Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpecah dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, mulia nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu pertolongan dan segala perlindungan kami hanya Tuhan Yesus yang ajaib. Firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu membawa kami lebih dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus. Ini hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus yang dalam streaming online Tuhan
dan anak-anakmu, umatmu, jemaatmu yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada saat ini. Saat mereka Tuhan duduk diam tenang mendengarkan firman Tuhan, kami sangat percaya dan hamba-Mu sangat percaya bahwa hidup mereka akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan, roh penguasa-penguasa di udara yang akan mengganggu, kami percaya firman-Mu telah berkata, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini, yang sanggup mengalahkan segala setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapa semua tim multimedia, editing Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, sound system, tim present worship, tim musik, bahkan Tuhan pengerjamu yang telah Bapa berjerih lelah Tuhan melakukan streaming online pada hari ini Tuhan. Kami percaya sekali melalui khotbah streaming ini Tuhan, ibadah ini, hamba-Mu sangat percaya banyak orang dipulihkan, banyak orang menerima kuasa dan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadilah hamba-Mu menjadi seluruh berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Nama-Mu yang kutinggikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bahkan Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Semua ku persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Bagi-Mu segala hormat pujian, glory bagi Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih yang ada dimanapun mereka berada, saudara yang terkasih, kita buka dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judulnya, perikopnya, orang kaya yang bodoh. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sebagai tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu kunci mengatasi ketamakan atau serakah. Kunci mengatasi ketamakan atau serakah. Saudaraku yang terkasih, di ayat 20, 21 berkata tadi firman Tuhan, orang yang rakus atau serakah itu Tuhan katakan adalah orang yang paling bodoh. Dan orang serakah itu dikatakan pendek umurnya. Ayat 20, tetapi firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti. Ayat Amsal 23 ayat 4 berkata, sebagai ayat penuntun kita boleh baca Amsal 23 ayat 4.
Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Makanya saya tidak pernah mengejar kekayaan, apalagi berniat jadi kaya. Tetapi yang saya kejar adalah kebenaran, sebab di dalam kebenaran ada kekayaan dan semuanya. Orang yang berniat untuk menjadi kaya, dia akan serakah. Tetapi orang yang berniat mencari kebenaran, kekayaan semuanya akan mengalir kepada dia. Perhatikan Amsal 8 ayat 18. Amsal 8 ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mengejar kebenaran, maka kekayaan bukan hanya kekayaan yang Tuhan berikan, kehormatan. Ada orang kaya tapi tidak dihormati. Tetapi saat kita kaya yang mengejar kebenaran, maka kehormatan juga akan Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Amsal 15 ayat 6a. Amsal 15 ayat 6a. Perhatikan, sama-sama kita baca. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Saya kalau merenungkan firman Tuhan ini, hanya di rumah orang benar banyak harta benda. Di rumah orang serakah tidak ada harta benda. Mungkin ada harta bendanya, tetapi hatinya tidak tenang. Mungkin ada sesuatu di rumahnya, tetapi pikirannya semuanya tidak tenang. Tetapi firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mengejar keserakahan, maka Tuhan katakan engkau adalah paling bodoh. Dan saat engkau kejar kebenaran, maka di rumahmu banyak harta benda. Perhatikan firman Tuhan ini, harta benda semuanya ada. Bukan hanya kekayaan biasa, tapi luar biasa. Kemudian Amsal 28 ayat 8. Lihat dulu Amsal 28 ayat 28. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Saya mau katakan kepada saudara yang saat ini mungkin ada bapak ibu yang mendengarkan khotbah saya yang masih membukakan uang. Saya mau katakan kepada saudara, Anda hanya mengumpulkan itu dan orang-orang yang lemah nanti akan menikmatinya. Jadi saudara boleh bertobat dan berubah, jangan lagi itu lakukan. Dan kemudian saya mengingat di Alkitab ada 3 wanita yang luar biasa. Mereka tidak serakah. Dan kemudian ketiga wanita ini adalah bisa mengangkat derajat daripada suaminya. Sehingga mereka dikatakan Alkitab adalah orang-orang luar biasa. Mereka pengusaha. Dan ketiga wanita ini Alkitab menuliskan, sampai Alkitab menulis sejarah mereka. Yang pertama yaitu Lydia. Kalian baca nanti di Kisah Para Rasul 16. Lydia itu adalah, dia seorang pengusaha. Dia juga adalah seorang penjual kain ungu. Dan kemudian dia adalah orang yang sangat sibuk. Dan sangat sibuk sekali dengan usahanya. Tetapi sejarah mencatat, di saat dia sibuk untuk menjalankan usahanya, tapi dia tidak serakah. Dan dia tidak mengandalkan kekayaannya, tetapi dia adalah justru melayani Tuhan. Dan bahkan juga saat dia semakin diberkati oleh Tuhan, dan dia tidak mengambil yang tidak bagiannya, tapi dia mengambil bagiannya. Dia tidak tamak dengan harta. Dan sejarah mencatat, oleh karena pelayanan daripada Lydia, maka sebagian Eropa adalah hasil pelayanannya. Dan banyak orang membanggakan dia, dan sangat luar biasa. Dan kemudian saya mau katakan kepada saudara bahwa di akhir-akhir ini masa COVID, kita dituntut Tuhan untuk tidak serakah. Kita dituntut Tuhan untuk tidak terlalu tamak. Kalau bisa, marilah kita saling memberi satu dengan yang lain. Dan kemudian mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita perhatikan adalah yang di
kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai 14. Kita perhatikan, kita lihat bagaimana 1 Raja-Raja ayat 21. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Bagaimana adalah dia contoh yang tamak. Dia seorang raja. Dia seorang raja, dia sudah kaya. Tetapi kok bisa itu terjadi? Ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan, katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan semua orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ini ceritanya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dia seorang raja. Ahab ini seorang raja. Dan kemudian seorang raja itu, saudaraku, tidak ada yang miskin. Seorang raja itu pasti kaya. Tetapi inilah contohnya orang yang serakah. Di mana letaknya adalah datang nabi kepada dia dan menubuatkan dia, dan dia sangat-sangat murka Tuhan kepada Ahab. Di ayat 1 sampai 3. Inilah kisahnya, bagaimana seorang raja tapi serakah. Segalanya sudah ada sama dia, tetapi dia sangat serakah, dan apa yang terjadi bagi dia. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Bahwa Nabot mempunyai satu kebun, yaitu di samping istana daripada Raja Ahab. Dan kemudian mungkin Raja Ahab melihat kebun anggur itu sangat baik, dekat rumahnya lagi, dan mau diambilnya. Dan Nabot tidak mau. Kenapa tidak mau? Pada zaman itu, kalau sudah itu dari nenek moyangnya dari dulu, dan kemudian tidak gampang untuk memberikan kepada orang lain. Tidak gampang. Kenapa? Karena itu adalah harta yang sangat luar biasa, harta keturunan, harta warisan. Tetapi saat di situ mulailah gusar si Ahab, dan dia ingin menggantikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Dan Nabot tidak mau, dan Tuhanlah yang menegur. Saudara yang terkasih, kalau kita serakah dan tamak hidup ini, maka Tuhanlah yang menegur kita, bukan orang lain. Saya mau katakan kepada saudara yang di rumah, kalau Anda tamak atau Anda serakah,
Dan apa yang terjadi? Yang saya katakan tadi dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai 24. Yang pertama, Tuhan jijik bagi orang yang serakah. Tuhan jijik bagi orang yang serakah. Tuhan akan menghukum orang yang serakah. Kemudian paling tragisnya, Tuhan akan melenyapkan orang yang serakah. Tapi biasanya, jangan tersinggung Bapak Ibu, tidak semuanya memang. Biasanya orang yang kaya yang serakah. Karena orang miskin gak mungkin serakah. Kenapa? Karena apa yang mau dibagikan? Gak akan mungkin serakah orang miskin. Apa yang mau dibagi? Tapi biasanya orang kaya yang sangat gampang serakah. Bukan berarti Anda kaya serakah semuanya. Tapi biasanya yang tidak takut dengan Tuhan. Dan kemudian kepingin memiliki semuanya. Dan tidak akan mau memberikan sesuatu. Bahkan kepingin sekali ingin itu yang terjadi. Dan ingin itu yang terjadi. Ternyata saya mau katakan kepada saudara, apa itu serakah dan tamak? Serakah itu dan tamak itu artinya, yaitu yang pertama, dosa ingin memiliki lebih banyak dengan cara tidak benar. Dosa, serakah itu adalah dosa. Ingin memiliki lebih banyak dengan cara tidak benar. Yang kedua, tamak atau serakah itu adalah mendapatkan harta dengan tidak wajar atau merugikan orang lain dan tidak punya rasa kasih persaudaraan. Saya teringat waktu masih kecil, waktu itu saya masih kelas 3 SD, dan kemudian oleh karena masalah tentang tanah, warisan. Mereka hanya 2 laki-laki dan saya teringat di kampung ini. Dan kemudian mereka tidak ada kedamaian untuk membagi tanah. Kenapa? Karena abangnya yang paling pertama itu dia tidak mau kalau hanya tanah itu yang dibagi. Padahal orang tuanya sudah membagi, ini bagianmu, bagianmu, bagianmu semuanya. Dan saya masih teringat sekali kejadian itu di kampung kami, di sebelah kampung kami pada saya masih kecil. Dan akhirnya tidak ada persetujuan. Dan kemudian tiba-tiba abangnya ini ambil parang dan ambil pisau dan ditikam adiknya ini sampai mati. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang tidak baik. Dan saya masih teringat. Dan kemudian semuanya jadi kacau balau. Iblis senang. Dan Tuhan jijik bagi orang serakah. Akhirnya apa? Dia masuk penjara. Sesudah masuk penjara, dan apa yang terjadi? Dia katakan di penjara, aku menyesal. Tidak ada gunanya Anda menyesal. Semua yang ada di dunia ini, saya mau katakan kepada saudara, itu titipan bagi kita. Kalau Tuhan percayakan kita harta benda, ya terima dengan baik, mengucap syukur. Kalau tidak, ya berusaha untuk mendapatkannya. Jangan sampai nyawa taruhan. Jangan sampai tetangga tidak cakapan oleh karena tanah sedikit. Jangan sampai keluarga tidak cakapan sampai mati tidak datang untuk melayat. Oleh karena apa? Pembagian harta. Oleh karena keserakahan. Saya mau katakan tadi kepada saudara, serakah itu adalah Tuhan jijik dengan orang yang serakah. Yang kedua, orang yang serakah itu adalah tidak panjang umurnya. Karena Tuhan tidak senang dengan dia. Dan kemudian serakah dan tamak itu termasuklah itu juga dosa mabuk, dosa menghujat, dosa dusta, dan dosa mencuri. Dan Paulus sangat tegas menyamakannya. Orang yang serakah itu adalah Paulus menegur, yaitu sama dengan menyembah berhala. Orang yang serakah adalah orang yang sama dengan penyembahan berhala. Mari lihat Ulangan 4 ayat 26. Ulangan 4 ayat 26. Saya melihat bagaimana firman Tuhan itu luar biasa.
Mari, iblis itu ingin menghancurkan kita oleh karena harta benda keserakahan. Tapi saya mau katakan, semua di dunia ini titipan Tuhan. Sama-sama kita baca. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberang Sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Orang yang serakah itu akan dipunahkan oleh Tuhan. Orang yang serakah itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Orang yang serakah itu adalah bahwa ini upahnya, sama dengan penyembahan berhala. Orang yang serakah itu Tuhan tidak senang. Kemudian perhatikan juga Imamat 25 ayat 36 sampai 38. Ternyata orang yang serakah tamak juga termasuk juga orang membukakan uang. Imamat 25 ayat 36 sampai 38. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membuat semuanya terjadi. Kalau kita membantu orang, jangan minta bunganya. Kalau kita mengasihi orang, jangan minta bunga atau ribanya. Mari, semua kita sama-sama titipan Tuhan. Semua kita sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan, yang boleh saling membantu. Saya mau katakan kepada semua orang yang kaya, jangan pelit di masa corona ini. Mari, perhatikan, disinilah kita letaknya untuk membantu. Saat kita ada, jadilah menjadi saluran berkat. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kenapa timbul sifat tamak dan serakah bagi seseorang? Ternyata jawabannya adalah lebih mengutamakan jasmani daripada Tuhan. Firman Tuhan telah berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan juga. Lebih mengutamakan jasmani daripada Tuhan. Orang yang mengutamakan jasmani daripada Tuhan, ketamakannya, keserakahannya semakin timbul. Dan 3 sebabnya orang yang
serakah biasanya ingin dia kaya, senang saja tapi tidak mau susah. Orang yang serakah mau bebas saja, seperti anak kecil padahal sudah dewasa. Dia mau bebas, gak bisa ditegur, suka-sukanya. Itu orang serakah. Dan kemudian juga orang yang serakah biasanya cepat ingin instan. Dia mau instan, cepat memiliki segalanya. Itulah contohnya yang di Alkitab. Orang muda yang bodoh. Dia pintar, dia cekatan, dia bekerja keras, dan selalu berhasil. Makanya dia mau menguji Tuhan. Tetapi dia lupa bahwa semuanya itu, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jikalau saudara masih ada sifat itu sekarang, kita juga sering berdoa. Bahkan juga kita pelayan Tuhan. Bahkan juga yang di rumah dimanapun berada, kalau masih ada sifat serakah, mari bertobat dan berubah. Firman Tuhan tadi berkata, akan lenyap dalam waktu cepat. Tuhan jijik dan Tuhan tidak suka kepada orang yang serakah. Tuhan akan melenyapkan dalam waktu singkat hidupnya. Dan saya percaya orang serakah tidak masuk surga. Mari kita berubah. Dan apa yang menjadi milik kita, itu adalah titipan daripada Tuhan. Semuanya itu adalah titipan daripada Tuhan, bukan milik kita semuanya. Cara mengatasi sifat tamak. Ada 4 cara mengatasi sifat tamak. Yang pertama, yaitu terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan mari lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang Tuhan katakan bagi kita? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari tinggalkan itu semua sifat-sifat tamak dan serakah itu. Mari tinggalkan segala kerakusan itu. Tinggalkan semuanya itu. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya sekali Tuhan jadikan kita menjadi orang Kristen yang setia dan berguna. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Cara mengatasi sifat tamak. Jadikan hidupmu dan kekayaanmu yang ada padamu, dan biarlah engkau bergantung hanya kepada Yesus. Semuanya gantungkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kekayaan, semua yang kau miliki. Lihat Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadikan Tuhan untuk menjadi ketergantunganmu, supaya semua apa yang kau miliki, semua hanya untuk Tuhan. Biasanya orang yang serakah, sibuk bekerja dan selalu cari uang. Tidak salah orang sibuk. Firman Tuhan berkata orang sibuk diberkati Tuhan, orang malas jangan diberkati Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Sibuk juga untuk dalam Tuhan dan sibuk juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita sibuk bekerja dan kita gantungkan semua pekerjaan kita, kesibukan kita kepada Tuhan, saya percaya kita bukan semakin miskin, tapi semakin kaya. Lihat juga Amsal 10 ayat 22. Lihat Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mau bagaimanapun kamu buat, jikalau bukan Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit, engkau akan susah payah mencarinya. Mungkin saudara bertanya, kenapa Pak? Mereka tidak pernah memuji Tuhan. Mereka tidak pernah percaya sama Tuhan. Bahkan juga pernah gereja. Bahkan
menyakiti hati orang terus, itu urusan dia dengan Tuhan. Jangan pernah campuri dia. Karena saudara tidak akan tahu apakah dia damai atau hatinya kacau dengan kekayaannya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita urusi hidup kita kepada Tuhan. Mari hilangkan keserakahan, hilangkan ketamakan. Jangan berniat menjadi kaya. Ingat, tapi berniatlah cari kebenaran, maka kekayaan akan mengalir kepada kita. Yang ketiga, cara mengatasi kerakusan dan ketamakan. Yang ketiga, sadarilah semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi kita hanya sebagai pengelola saja. Sadari kita hanya pengelola. Semuanya adalah milik daripada Tuhan. Jika Tuhan percayakan kita sekarang ini, mari syukuri. Kita percayakan kita sekarang seperti ini, mari syukuri. Kita percayakan kita harta benda yang bagus, mari syukuri. Dan kemudian saya mengambil satu kesaksian, yaitu seorang yang ingin kaya. Dan kemudian suatu ketika dia berniat ingin menjadi kaya. Dan dia selalu berniat di mana-mana ingin menjadi kaya. Suatu ketika dia ketemu dengan seorang yang tua di belakang rumahnya. Dan sudah ketemu, kakek-kakek ini seperti malaikat. Bawa tongkat, bawa topi, bagus bajunya. Dan kemudian dia kaget. Dan akhirnya kakek ini berkata sama dia, "Apa yang kau inginkan?" Dan dia berkata, "Saya sudah capek miskin. Saya sudah capek hidup seperti ini. Saya mau ada permintaan saya." Dan si kakek ini berkata, "Apa permintaanmu? Saya akan kabulkan." Dia berkata, "Aku mau semua yang kulihat dan akan menjadi emas semuanya." Itu gampang, kata si kakek ini. Oke, mulai hari ini dan mulai engkau tidak melihat saya, semua apa yang kau lihat itu akan menjadi emas. Oh, dia senang. Dia sangat senang. Saya akan kaya luar biasa. Semua orang-orang yang menghina memfitnah saya akan buktikan bahwa saya akan kaya. Dan akhirnya dia buka mata. Sudah buka mata, dilihatnya semua yang di belakang rumahnya itu pohon. Semua pohon menjadi emas. Dia bilang, "Aku akan kaya." Dan kemudian dia pergi masuk ke rumahnya. Dilihatnya piring jadi emas. Dilihat kursi menjadi emas. Semua jadi emas. Dan kemudian dia mau makan. Dan dia lupa semua apa yang lihat jadi emas. Dia mau makan. Dan di sendoknya nasi dan ikan dan lauk pauk, semua sayuran di sendoknya, di depannya, semua jadi emas. Sehingga karena semua jadi emas, makanan pun jadi emas. Akhirnya dia mati sia-sia karena tidak ada makanan. Karena semua yang lihatnya jadi emas. Itulah orang yang serakah. Orang yang serakah akan mati dengan sia-sia. Orang yang serakah Tuhan jijik dengan dia. Dan orang yang serakah, tragisnya, dialah paling terbodoh di antara orang yang terbodoh di seluruh dunia. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan kita jadi miskin. Tuhan inginkan kita membawa damai sejahtera. Yang keempat, kemudian cara mengatasi sifat tamak, keserakahan. Yang keempat, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Janganlah menjadi hamba uang, tapi jadilah menjadi hamba Tuhan.
Orang yang menjadi hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tetapi orang yang menjadi hamba uang, Tuhan akan patahkan, Tuhan akan hancurkan hidupnya. Makanya kita disuruh Tuhan memilih, mau jadi hamba uang atau menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hidup dekat dengan Tuhan. Yang keempat tadi, hiduplah dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan. Mari lihat Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Orang yang dekat dengan Tuhan agar jauh dari keserakahan, yaitu berdoalah dengan teratur, jujur, dan yakin janji Tuhan akan tergenapi. Mari buat doamu mulai hari ini. Susun dan jam berapa engkau bisa berdoa. Disiplin dengan doa kepada Tuhan. Maka pelan-pelan semakin hari akan terkikis keserakahan itu. Dan iblis tidak bisa masuk. Kemudian orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia suka ibadah. Orang yang serakah gak suka ibadah. Orang yang tamak, dia gak suka ibadah. Mau kau ajak dia, gak akan mau dia ibadah. Kenapa? Di pikirannya duit, 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 duit. Kepeng, 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 hepeng, uang terus. Bagaimana di depannya itu menjadi kepeng dan menjadi duit terus. Itu orang yang serakah. Dan orang yang serakah biasanya sulit senyum. Yang ketiga, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan suka membaca firman Tuhan. Orang yang serakah, dia nggak mau baca firman Tuhan. Dia selalu lihat dompetnya. Orang yang serakah tidak pernah pegang firman Tuhan. Orang yang serakah pegang dompet. Kapan ada uang? Kapan ada uang? Itu yang dipegangnya dompetnya. Nggak pernah firman Tuhan dipegangnya. Kemudian yang keempat, hidup yang dekat dengan Tuhan, menjauhi keserakahan, menjaga tingkah laku kita. Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 11. Kita menjaga tingkah laku kita. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai anak manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, sabar, dan tetap lemah lembut. Saya percaya Tuhan akan berikan kita yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian. Saya percaya kepada saudara yang terkasih. Mari saya ajak Bapak Ibu buka tanganmu. Mungkin saat ini kita berkata, kenapa hidupku seperti ini? Sehingga Anda berpikir, mungkin Anda tidak punya sesuatu pada saat ini. Tetapi pikiran kita sudah serakah, sudah rakus, sudah tamak. Jikalau aku punya ini, jikalau aku punya ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saat engkau buka tanganmu, firman Tuhan akan tetap berkuasa. Tuhan berkata, jalan tetap ada terbuka bagi orang-orang yang mengejar kebenaran. Jangan kejar kekayaan sehingga engkau serakah, tapi kejarlah kebenaran, maka kekayaan akan mengalir bagimu. Mari. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari katakan masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku.
Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Saudaraku yang terkasih, mungkin pada saat ini Anda merasakan tidak adil dalam hidup ini, baik dalam pembagian harta. Mungkin juga Anda yang ada di kantor, mungkin juga Anda yang ada di tempat manapun, dan tidak adil seseorang atau yang menjadi atasanmu kepadamu, padahal engkau tahu seseorang itu serakah dan sangat-sangat tamak. Bahkan engkau tetap memuji Tuhan, tetapi sepertinya engkau tidak dibela Tuhan. Saya mau katakan kepadamu, firman Tuhan berkata, mata Tuhan melihat semua orang baik dan orang yang jahat. Saya mau ajak Anda, engkau hanya mengangkat tanganmu, pelan katakan pujian ini. Saya percaya Roh Kudus akan menurunkan mujizat bagimu. Jangan kejar itu, kejarlah kebenaran, maka hatimu damai. Dengan pelan katakan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, biarlah Engkau yang berkarya terus Tuhan, khusus bagi umat jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Kami tahu Tuhan, dan kami mengerti semua apa yang ada pada kami ini Tuhan, biarlah berasal dari kebenaran-Mu. Ajar kami menjauhi segala keserakahan, ajar kami membenci segala ketamakan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami, karena apa yang ada pada kami titipan, bukan milik kami seutuhnya. Karena kami akan kembali kepada Tuhan saat nanti tua, dan semua itu akan tinggal. Tetapi apa yang ada pada kami adalah biarlah kami menjadi saluran berkat. Kami tidak mau serakah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Engkau buka jalan. Saya percaya sekali Tuhan, kami panjang umur semuanya, kami diberkati, dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kami berdoa siapa Tuhan di pagi hari ini. Dengarlah Tuhan Yesus doa kami. Tuhan akan menjauhkan virus corona dari dunia ini.
Tuhan akan menghancurkan segala virus-virus yang membuat orang-orang takut. Dan hanya kepada Tuhan kami takut. Penyakit tidak pernah kami takuti. Tuhan memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Karena Tuhan yang mengatur hidup kami. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan Yesus, visi misi Gereja Betani, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami bulan 10, kami akan merindukan mendapatkan tanah gereja seharga 3 miliar. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sekalipun sekarang Tuhan Bapa keadaan tidak memungkinkan di virus corona, tetapi Engkau adalah Allah kami yang tidak mungkin membuat jadi mungkin. Engkau Tuhan kami yang berkuasa melakukan segala-galanya. Engkau tunjukkan kuasa-Mu tahun ini. Sebelum bulan 10, kami sudah percaya tanah itu sudah ada dalam nama Yesus. Dana 3 miliar Tuhan Bapa sudah ada. Engkaulah sponsor utama kami. Dan Engkaulah Tuhan yang melihat hati kami. Merindukan Tuhan Gereja Betani menjadi gereja yang terbesar di Pulau Nias Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Bapa, Engkau memberkati Tuhan para pengerja-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka Tuhan Bapa, dan semuanya Tuhan pekerjaan mereka diberkati. Hamba juga berdoa Tuhan, Tuhan kiranya memberkati para umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya setan, kuasa kegelapan. Berkati Tuhan Yesus Bapa semua Tuhan pekerjaan, segala kebutuhan kami. Berkati hamba-Mu dengan Ibu Gembala Tuhan. Jadikan kami terus menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom, 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 shalom. Gereja Betani, Gereja Betani penuh damai. Shalom, 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 shalom. Pulau Nias penuh damai. Gereja Betani penuh damai. Keluarga Betani penuh damai. Sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kasih anugerah Allah Bapa, dengan cinta pertolongan daripada Tuhan Yesus, jadilah firman-Mu terus Tuhan meneguhkan kami, sehingga saat kami Tuhan menengadahkan wajah kami, maka berkat-Mu akan turun bagi kami. Pulanglah dengan membawa anugerah berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesembuhan,
berkat kekayaan, berkat panjang umur, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.